Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video ke-8 dari serial lanjutan spesial. Nah, pada episode 7 sebelumnya itu Kashin Koji sudah memberitahu tentang apa yang akan terjadi pada anak Boruto. Karena hal tersebut, Boruto sama sekali tidak boleh untuk mengacaukan tindakan tersebut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Shikadai, Mitsuki, dan tim sensor. Terlihat mereka terus memantau sensor desa. Ketika terus memantau, tampak grafik tidak lagi fluktuatif dan pola jadi stabil dan meningkat. Tak hanya itu saja, desa-desa kecil di luar Konoha melaporkan ada gangguan cakra. Di sisi lain, Mitsuki berkata, ini bukan pusat tunggal lagi. Shikadai, apa yang harus kita lakukan? Shikadai membalas, jujur saja masalah ini terlalu rumit dan cukup kompleks. Saruto mempunyai frekuensi cakra yang mampu mengubah sistem cakra yang ada di dunia. Wajar saja jika pihak desa di luar sana mulai terganggu. Apalagi mereka tahu kalau masalah itu berada di desa Konoha. Jika mereka sampai tahu kejadian sebenarnya, mungkin banyak para desa yang menentang kejadian ini. Bukan itu saja, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pasti akan memanfaatkan momen ini untuk kepentingan mereka. Mendengar hal tersebut, Mitsuki membalas, kalau begitu kita mulai laporkan kepada Sarada dan yang lain. Adegan pun beralih ke kantor Hokage. Terlihat Sarada, Naruto, Boruto, Sumire, dan Konohamaru sedang mengadakan rapat darurat Hokage. Naruto berkata, masalah ini semakin tidak terkendali. Aku dengar di luar sana terjadi gangguan sistem cakra. Banyak para pelajar akademi tidak bisa menguasai cakra mereka. Lalu banyak emosi mereka yang berubah-ubah seiring waktu. Ini sudah menjadi masalah yang besar jika tidak ditangani. Kalau begitu, aku akan turun tangan langsung untuk mencari orang yang memicu frekuensi cakra Saruto. Di sisi lain, Sarada membalas, aku mengerti. Tapi sebaiknya kita harus mengirim tim investigasi. Kita harus melacak gelombang frekuensi terakhir kali diaktifkan. Bisa berisiko jika ayah yang langsung turun tangan tanpa tahu lokasi tujuan. Sementara itu, Boruto tiba-tiba berkata, tunggu, bukankah sebaiknya kita tunggu di saat yang tepat? Kita tunggu di saat pelaku mengaktifkan gelombang tersebut, dengan itu kita bisa melacak keberadaannya. Mendengar perkataan Boruto, Naruto membalas, itu terlalu lama Boruto. Masalah ini harus ditangani secepat mungkin. Atau tidak dampaknya akan semakin membesar. Bukankah aku sudah dengar kalau banyak anak-anak di luar sana yang mulai terkena dampak dari frekuensi cakra dari Saruto? Boruto membalas, aku tahu. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Naruto kembali berkata, cukup Boruto. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada Saruto nantinya. Di sisi lain, Konohamaru berkata, dilihat dari polanya bisa jadi ini adalah serangan sistemik. Aku sependapat dengan Hokage ke-7. Masalah ini harus diselesaikan segera, jika tidak serangan itu akan terus dilancarkan dalam bentuk yang lebih besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu kita harus membuat keputusan. Adegan pun beralih ke tempat Kawaki latihan. Terlihat Kawaki menggunakan cakra negatifnya untuk mendeteksi gelombang cakra dari arah timur. Setelah dicek cukup lama, dia pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Karena hal tersebut, Kawaki pun terbang dan pergi dari desa Konoha tanpa pengetahuan yang lain. Adegan pun beralih ke hutan timur. Terlihat ada struktur kecil seperti menara cakra yang jadi titik koneksi dan tempat perluasan jaringan. Melihat hal tersebut, Kawaki langsung melakukan laser peledak untuk menghancurkannya. Di saat yang bersamaan ketika dihancurkan, tiba-tiba resonansi global naik drastis. Adegan pun beralih ke rumah Boruto. Terlihat Boruto sedang bermain bersama anaknya di ruang tamu.
Boruto berkata, "Ayo lempar bolanya." Ketika Saruto ingin melemparkan bola, tiba-tiba pandangannya kabur dan langsung pingsan. Melihat kejadian itu, Boruto yang panik langsung menangkap Saruto. Terlihat Boruto mengecek keadaannya. Ternyata Saruto tiba-tiba demam dan aura cakranya mulai tidak stabil. Tak hanya itu saja, napasnya juga menjadi tidak teratur. Dengan raut wajah yang panik, Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Di sisi lain, Momoshiki yang berada di dapur langsung mampir Boruto sambil berkata, "Ada apa, Boruto?" Boruto membalas, "Aku tidak tahu." Dia tiba-tiba demam dan aliran cakranya terganggu. Tanpa basa-basi, Momoshiki menggunakan Byakugan untuk melihat takdir Saruto. Setelah dicek, Momoshiki berkata, "Jadi begitu, Boruto." Sepertinya Kawaki menghancurkan menara tempat koneksi cakra di hutan timur. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Boruto berkata, "Apa?" Adegan pun beralih ke Saruto yang berada di kamar tidurnya. Di sisi lain, Boruto dan Momoshiki hanya bisa memantaunya. Tak lama setelah itu, Sarada, Naruto, dan Sasuke pun tiba ke rumah Boruto. Lalu mereka mengecek keadaan Saruto. Sambil panik dan cemas, Sarada langsung mengendong Saruto sambil berkata, "Apa yang terjadi denganmu?" Sementara itu, Naruto menatap Boruto dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto membalas, "Aku juga tidak tahu. Saat aku bermain dengannya, tiba-tiba dia demam dan menjadi seperti ini." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi dari rumah. Melihat Boruto yang hendak pergi, Naruto berkata, "Kau mau kemana, Boruto?" Dengan raut wajah yang serius, Boruto membalas, "Aku ingin menemui Kawaki." Adegan pun beralih ke Kawaki yang baru saja masuk ke dalam desa. Ketika baru saja masuk, tiba-tiba Boruto muncul di depannya dengan raut wajah yang serius. Melihat Boruto, Kawaki berkata, "Boruto." Boruto membalas, "Kau tahu apa yang kau perbuat barusan? Kau hampir membunuh Saruto." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terkejut. Kawaki berkata, "Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku membunuh Saruto?" Dengan wajah yang dingin, Boruto membalas, "Kau menghancurkan menara itu kan? Itulah sebabnya cakra Saruto terganggu. Sudah kubilang untuk jangan bertindak gegabah." Karena hal tersebut, Kawaki pun akhirnya mulai sadar dengan apa yang telah diperbuatnya. Adegan pun beralih ke ilmuwan Amekakure. Asistennya berkata, "Tuan Zeno, ada yang menghancurkan menara tersebut di hutan timur." Mendengar hal tersebut, Zeno pun tersenyum sambil berkata, "Jika dihancurkan terlalu cepat, sistem masuk ke mode kompensasi otomatis. Itu hal yang bagus." Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke Saruto yang akhirnya sadar setelah beberapa menit pingsan. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di sana pun lega. Sementara itu, Kawaki nampak merasa bersalah atas tindakannya. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, "Sudah cukup. Aku akan menyerang dan menghentikan sistem ini. Orang di balik masalah ini adalah Zeno, seorang ilmuwan dari Amekakure. Aku akan ke sana sekarang juga." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Dari mana kau tahu hal tersebut?" Boruto membalas, "Momoshiki." Di sisi lain, Sasuke berkata, "Kalau begitu biarkan aku ikut denganmu." Tak hanya Sasuke, Naruto juga menawarkan dirinya untuk bergabung dalam misi ini. Tak lama setelah itu, Boruto pun menatap ke arah Kawaki. Menyadari hal tersebut, Kawaki berkata, "Aku sepertinya tidak ikut." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto membalas, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kau yang paling semangat soal ini? Lupakan yang tadi. Kami membutuhkanmu, saudaraku." Karena hal tersebut, Kawaki pun akhirnya setuju dan bergabung bersama tim Boruto. Dan adegan pun habis sampai di sini.